Kalau kita berbicara siapa yang paling kuat di antara para original grids, selain Wang Chongyang, maka Yi Teng dapat dispekulasikan sebagai yang teratas di antara para rivalnya. Ironisnya, dia adalah The Grids dengan koleksi jurus yang paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Yi Teng hanya menguasai dua ilmu, yaitu Yang Ce yang dikenal dengan ilmu jari matahari, dan Xian Tian Kong atau yang dikenal dengan Pre-Heaven Skill. Ironisnya lagi, dia membuat namanya dikenal dan diberikan gelar Kaisar Selatan hanya dengan ilmu jari mataharinya saja. Penampilan fisiknya digambarkan mengenakan jubah biksu berkain kasar, dua alis putih panjang menggantung dari sudut matanya, sinar dari kedua bola matanya itu menunjukkan kebaikan hati, namun dari alisnya yang anggun dan mewah itu menyiratkan kesedihan. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Wuxia Library yang akan melanjutkan rangkaian ulasan para The Grids. Seperti apa jalan hidup seorang Yi Teng dan sampai mana kemampuan bela dirinya? Mari kita lanjutkan dan jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten Wuxia kami yang lainnya. Sebelum menjadi seorang biksu, Yi Teng awalnya bernama Tuan Cixing dan merupakan kaisar dari kerajaan Tali. Leluhurnya, keluarga Tuan telah menjadi penguasa yang baik di negeri Tali selama beratus-ratus tahun. Kakek Tuan Cixing tak lain dan tak bukan adalah Tuan Yi, salah satu protagonis dengan kemampuan silat yang sangat mengerikan dalam kisah Demigods and Semi-Devils. Selain tahta dan prinsip-prinsip kebaikan dalam memimpin kerajaan, ilmu bela diri keluarga Tuan juga diwariskan secara turun-temurun. Kedua ilmu pusaka itu adalah ilmu jari matahari dan ilmu 6 pedang hawa nadi atau yang dikenal dengan Liu Mai Shen Qian atau Six Meridian Sword. Sayangnya, Liu Mai Shen Qian adalah ilmu yang terlalu spesial dan hanya bisa dikuasai secara menyeluruh oleh mereka yang memiliki tenaga dalam yang melimpah, sehingga pewarisan ilmu ini terputus di tangan Tuan Yi, dan Tuan Cixing hanya menguasai jurus jari matahari. Meski demikian, dengan ilmu jari matahari saja cukup untuk membawa nama Tuan Cixing bersanding dengan para grids lainnya di turnamen Huasan pertama. Setelah Huasan Luncian pertama, Wang Chongyang si Dewa Pusat berkunjung ke Tali untuk bertukar ilmu dengan Yi Teng. Nah, bagian cerita ini ada dua versi cerita, yaitu versi revisi dan versi originalnya. Pada versi revisi novelnya, sadar akan niat tidak baik dari Ouyang Feng yang ingin merebut kitab 9 bulan, Wang Chongyang bersama adiknya Chow Putong sengaja melakukan perjalanan ke negeri Tali untuk bertukar ilmu dengan Tuan Cixing, di mana kombinasi ilmu Xian Tian Kong yang merupakan ilmu kultivasi tenaga dalam milik Wang Chongyang bila dipadukan dengan jari matahari milik Tuan Cixing adalah Black Star maupun counter alami terhadap ilmu Hama Kongnya milik Ouyang Feng. Lebih jauh lagi, kombinasi kedua ilmu ini juga bisa memberikan penyembuhan terhadap luka yang sangat berat sekalipun. Nah, sedangkan pada novel versi originalnya, Jin Yong awalnya menuliskan ilmu jari matahari adalah milik Wang Chongyang, sedangkan ilmu Xian Tian Kong adalah milik Yi Teng. Setelah merilis kisah Tianlong Papu atau Demigods and Semi-Devil, Jin Yong merevisi karya trilogi Raja Walinya menjadikan ilmu jari matahari sebagai ilmu keluarga Tuan dan Xian Tian Kong menjadi ilmu dari Wang Chongyang. Selama periode penukaran ilmu ini, selir tercinta Tuan Cixing yang bernama Liu Ying berselingkuh dengan adik Wang Chongyang, yaitu si bocah tua nakal Chow Putong. Saat perselingkuhan itu terbongkar, Tuan Cixing yang marah hanya bisa menjaga gengsinya menawarkan selirnya ini kepada Chow Putong yang tidak berani bertanggung jawab dan malah melarikan diri dari sana. Terberkatinya, hasil perselingkuhan itu melahirkan seorang putra, dan bayi itu kemudian dilukai oleh seorang pria bertopeng yang kemudian hari pria yang melukai bayi itu akan teridentifikasi sebagai Qiu Qianren. Demi menyelamatkan nyawa bayinya, selir Liu Ying memohon kepada Tuan Cixing sebagai satu-satunya orang yang bisa memberikan pengobatan. Tapi pada saat membuka kain lampin pada bayi itu, Tuan Cixing melihat syair yang bertuliskan seperti ini, di mana syair ini menandakan Liu Ying yang masih menyukai Chow Putong, dan hal ini pun membuatnya cemburu sehingga dia pun menolak menolong bayi itu hingga akhirnya bayi itu pun mati. Liu Ying yang sakit hati lalu bersumpah akan membalaskan dendam kepadanya, sementara Tuan Cixing yang dihantui oleh perasaan bersalah di kemudian hari mewariskan posisi rajanya kepada putranya. Tuan Cixing lalu memutuskan untuk menjadi seorang biksu dan mengganti namanya menjadi Yi Teng. Nama Yi Teng sendiri berasal dari terminologi Buddhisme yang berarti terang pendobrak kegelapan,
di mana ini merepresentasikan jiwa compassion yang ingin dia capai dan praktekkan di sepanjang hidupnya. Setelah menjadi biksu, Yiteng tetap diikuti oleh 4 pelayan keluarga tuan yang setia. Keempat pelayan yang sekaligus muridnya ini adalah Wu Santong yang berjuluk si petani, Su Tongsan yang berjuluk si pemancing, Su Celiu yang berjuluk si pelajar, Chang Shaoso yang berjuluk si penebang. Yiteng kemudian ditemui oleh Kuo-Ching yang membawakan Huang Rong yang terluka parah untuk mendapatkan pengobatan darinya. Dengan jari matahari dan Xian Tian Kongnya, dia menyelamatkan nyawa putri sesat timur itu, walau pada akhirnya dia harus kehilangan semua kekuatannya. Rupanya Yiteng memang sengaja dijebak, tahu kalau Yiteng akan kehilangan semua tenaganya setelah mengobati Huang Rong. Liu Ying yang pernah bersumpah untuk membalaskan dendam padanya mengganti namanya menjadi Yingku dan secara pintar memanfaatkan keadaan Huang Rong yang terluka di kala itu. Beruntungnya saat Yingku datang untuk menghabisi Yiteng yang sudah tidak memiliki tenaga dalamnya, Kuo-Ching menyamar sebagai Yiteng dan menerima serangan pembalasan tersebut. Setelah melepaskan amarah pembalasannya, Yingku baru menyadari ia telah salah target dan memutuskan untuk melepaskan dendamnya, walau ia belum benar-benar bisa memaafkan Yiteng. Yiteng kemudian membantu Kuo-Ching menerjemahkan bagian Sanskrit dari ilmu 9 bulan. Dari ilmu 9 bulan tersebutlah, dia menggunakan bagian pengobatannya untuk memulihkan kekuatannya lebih cepat dari yang seharusnya. Yiteng lalu muncul di Huasan Lunchen kedua, tidak untuk berpartisipasi menjadi pesilat nomor 1, tetapi di sana dia menasihati Qiu Qianren yang telah dikalahkan oleh Hong Qigong. Karena Qiu Qianren adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian anak Yingku, Yiteng menawarkan jalan pertobatan bagi ketua partai tapak besi itu, sehingga Qiu Qianren pun memutuskan untuk menjadi muridnya dan mengganti namanya menjadi Qien. Yiteng kemudian muncul kembali dalam kisah Return of Condor Heroes atau kembalinya pendekar Raja Wali. Pada saat itu dia menerima surat dari muridnya Chu Celiu yang membutuhkan pertolongannya dalam menangani permasalahan dengan kediaman lembah putus cinta. Dia membawa Qien ke sana juga untuk menenangkan Qiu Qianze yang adalah adik bungsu dari Qiu Qianren. Setelahnya, Yiteng juga bertemu dengan salah seorang tetua Kaipang, di mana Qien yang dijebak oleh Huatu secara tidak sengaja membunuh tetua tersebut. Lalu hal ini pun membuat Qien hampir menjadi gila dan hampir membunuh Yiteng yang tidak membalas serangannya itu. Beruntungnya Yang Ko yang ada di sana di kala itu berhasil menghentikan serangan dari Qien. "16 tahun berlalu sejak kejadian itu, Yiteng telah berusia sekitar 100 tahun dan Qiu Qianren yang juga telah mendekati ajalnya pada waktu itu berharap mendapatkan pemaafan dari Yingku. Pada akhirnya, Yang Kuola yang berhasil menemui dan membujuk Chow Butong membawa bos satuan nakal ke hadapan mereka semua, sehingga perseteruan keempat orang itu yang telah berlangsung sekitar 50 tahun lebih akhirnya pun sirna dan terselesaikan. Pada bagian akhir cerita kembalinya pendekar Raja Wali, Yiteng memperlihatkan kemampuan bertarungnya yang sudah lama tak ia tampilkan. Di usianya yang sudah begitu ujur sekalipun, dia masih mampu memainkan jari mataharinya dengan begitu sempurna dalam meladeni Qinlun Kose yang sudah menguasai ilmu Prasna Naga Gajah hingga ke tingkatan ke-10. Setelah membantu pertarungan dalam mempertahankan benteng Xiangyang, Yiteng ikut ke jarak kubur Huasan Lunchen ketiga, dan sampai pada momen itu ia tetap mempertahankan titel Great-nya, namun ia tidak lagi menggunakan gelar Kaisar Selatannya dan menggantinya menjadi Biksu Selatan. Dia dan Huang Yaoshi adalah 2 dari 5 original Great yang tersisa semenjak Huasan Lunchen pertama. Itulah dia kisah dari si Biksu Selatan yang menyelami jalan penebusan dosanya di sepanjang hidupnya. Kita akan berjumpa lagi dalam ulasan The Great yang lainnya, so pastikan teman-teman untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk memberikan like, komentar, ataupun share video ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk setiap interaksi yang diberikan. See you in the next video. Bye-bye.